Salam dan bahagia. Saya Rahmatia SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 SD Negeri 001 Balikpapan Selatan. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai konteks diri murid dan sosio budaya di daerah asal. Filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, semua pendidikan yang dilakukan harus berorientasi kepada murid, bebas dengan segala ikatan, dengan suci hati, mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Filosofi Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah pendidikan berhamba pada sang anak. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan strategi pembelajaran student center, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik mampu menjadi peserta didik yang aktif dan mandiri dalam proses belajarnya dan memiliki tanggung jawab serta inisiatif untuk mengenal kebutuhan belajarnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya, hidup dan tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai pendidik. Sebagai makhluk manusia dan benda hidup, mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuh hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan hara dan membahayakan dirinya. Pendidik ibaratkan petani atau tukang kebun yang menanam banyak tumbuhan seperti padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Kewajiban seorang petani hanya menuntun tumbuhnya berbagai tanaman tersebut dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, pengairan yang cukup, dan kebutuhan sinar matahari yang baik. Namun, seorang petani tidak dapat mengganti masing-masing kodrat tanaman. Petani tidak bisa mengganti tanaman padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Walau hanya dapat menuntun, akan tetapi pendidikan memiliki faedah yang sangat besar terhadap tumbuh dan berkembangnya anak. Makna berhamba pada sang anak tercepin pada semboyan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangunkarso tut uri handayani. Selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi pekerti, yaitu cipta, rasa, karsa, raga, sesuai kodrat sang anak. Tuntunan ini bersifat holistik yang tidak boleh lepas dari pendidikan, sosial, dan kultural. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Bagaimana untuk mewujudkan pemikiran pendidikan yang berhamba pada anak? Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Pendidikan harus mengalami perubahan sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon, yaitu asas kontinuitas melakukan dialog, asas konvergensi memperkuat nilai kemanusiaan, dan asas konsentris menghargai keberagaman. Berdasarkan uraian tersebut, kami mengambil kesimpulan
Maka pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang berorientasi kepada anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka, tugas kita sebagai pendidik menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sehingga tujuan pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif atau ujian saja, tetapi juga afektif, sikap sosial atau budi pekerti, serta keterampilan. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekerti murid. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman di mana murid tersebut berada. Keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosiokultural di daerah asal murid. Kelima, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan murid yang dibutuhkan sesuai dengan usianya. Keenam, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik keberagaman serta kemampuan murid dalam berpikir. Pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah dan kelas saya dengan cara melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model serta media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik. Kedua, memberikan penugasan dengan membebaskan kepada peserta didik memilih bentuk hasil laporan penugasan sesuai dengan minat dan kreativitasnya, seperti membuat video atau membuat kuisis. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat serta kebebasan membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan caranya sendiri. Keempat, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi dengan tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Kelima, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang sesuai dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya. Keenam, menerapkan pembelajaran dengan perpaduan permainan tradisional yang merupakan kekayaan budaya yang ada di daerah asal dan memiliki makna budi pekerti yang sangat relevan dengan kodrat alam sang anak. Ketujuh, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukannya untuk mengungkapkan apa yang diharapkan dan apa yang tidak disukainya dari pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.